Jadi ini kita isinya memang kita pengennya di Indonesia itu kita punya apa namanya Mas, punya satu database infografis lah soal jalur-jalur panjat tebing di nasional gitu ya. Kalau di buku ini udah mulai dijelaskan sedikit itu experience yang didapat bakal di setiap destinasi itu beda-bedanya teman. Jadi bisa selain dari rock climbing, nature sama sosial dan kultur kalau nggak salah itu di situ. Ya, jadi berkali-kali pun dia manjat di climbing wall di mall. ETN mereka akan minta ke tebing gitu. Artinya climbing gym merangsang orang untuk mencoba tebing asli. Tebing asli. Iya. And 3, 2, 1, delay on. Delay on. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kita semua di sini di acara podcast yang officially diselenggarakan oleh FPTI. Dan buat nemenin teman-teman ngabuburit gimana puasanya, ya sekali lagi ya gue ingetin subscribe dulu yang belum subscribe. Di acara ini bakal banyak banget informasi yang kalian dapat. Dan seperti biasa, gue sudah sama rekan-rekan Babang Ganteng, Mas Dadang, Bilayon. ada Oji. Lion. Dan kita kedatangan narasumber luar biasa nih Mas Dadang. Yoi, teman-teman bidang tebing alam. Yuk. Ada Freden, Halo. ada Bang Dodi. Hai. Seperti janji kita ya, Ji, Mas, ini yang kita tunggu-tunggu. Apa tuh? Apa tuh? Yoi. Apa tuh? Tebing alam Boleh di zoom, boleh di Indonesia. zoom. Ya, seperti pertemuan sebelumnya, kita udah pernah bilang bahwa kita mau menghadirkan teman-teman dari bidang tebing alam untuk present pra-launchingnya buku Tebing Alam Indonesia. Satu buku yang dinanti-nanti. Yoi. Apa aja sih dalamnya? Nanti kita tanya-tanya aja langsung. Udah terbit belum? Belum sih. Makanya. Spill dulu nih. Iya. Bocor keras. Sepil dulu, bocor halus, bukan bocor halus lagi ya, bocor keras. Bocor keras. Gimana Mas Dadang? Langsung aja ada Mas Freden, ada Bang Dodi juga di sini. Kita mau kasih tahu pemirsa apa nih tentang barang bagus yang pasti bakal jadi buruan masyarakat panjat tebing ya. Karya bidang tebing alam PPFPTI, apa aja yang disajikan, gimana ceritanya, gimana cerita sedih-sedihnya Bang Dodi makan Indomie di bawah tebing. Emang dia Bang? Ke Bang Freden dulu, ini ceritanya tentang apa sih ini Bang buku Tebing Alam Indonesia ini? Jadi ini kita isinya memang kita pengennya di Indonesia itu kita punya apa namanya Mas, punya satu database infografis lah soal jalur-jalur panjat tebing di nasional gitu ya. Jadi itu kan untuk dua hal nantinya, mungkin ada lebih lah mungkin ya untuk teman-teman dari luar yang pengen manjat ke sini, terus buat teman-teman guide-guide lokal juga untuk nemenin yang mereka dari luar, terus jadi bahan juga untuk kita itu nanti kalau misalnya mau melakukan perbaikan atau penambahan jalur dan sebagainya gitu. Fungsinya itu. Tapi awalnya kegelisahan akhirnya mencetuskan mau ada buku ini gitu dari teman-teman di bidang tebing alam, selain tadi yang udah dijelaskan sama Bang Freden ya. Apa sih gitu maksudnya, apakah ini akan menjawab kebutuhan pemanjat-pemanjat tebing alam kita atau apa nih? Boleh Bang Dodi mungkin. Bang Dodi gantian Bang. Buku ini sebetulnya mimpi yang puluhan tahun yang lalu sih sebetulnya. Dulu tahun 90-an saya manjat ke Thailand, ke Krabi. Terus saya lihat buku orang tipis, King Climber, merek buku yang kayak di situ. Wah, manjat 3 bulan, habis itu balik ke Indonesia. Wah, saya kan suka manjatnya dulunya di Harau, di Baso, dan banyak tebing di Indonesia. Habis itu pengen buku guidebook kayak gitu. Lama baru mau ngomong sama siapa, gitu. Mau diskusi sama siapa. Gitu. Ini ya puluhan tahun kemudian baru terrealisasi. Gitu. Dan senang, dan ini pasti ditunggu-tunggu
insan panjat tebing di Indonesia. Ini kan ada banyak banget ya Bang Dodi ya tebing-tebingnya. Ini dipanjat semua atau dibikin semua jalur atau gimana Bang di lapangannya Bang? Karena ini kan bukunya lebih banyak cerita tentang deskripsi ya tebing-tebing di Indonesia. Ada tebing Serawati, ada tebing Pucuk Kerueng juga. Kemarin kita sempat ke Pucuk Kerueng ya, kita sempat main ke situ. Itu nyari dulu Kak Julia, Google dulu tuh mana nih yang dekat venue pon gitu kan. Ternyata di halaman pertama ini Ada. iya langsung gitu. Jadi ya lebih memudahkan sih. Ini kan isinya lebih ke deskripsi gitu ya. Ini semua dipanjatin nggak sih? Nggak semua mas. Oh semua kita meninggal juga nih berdua Ada berapa jalur di sini Bang? Jadi itu ada beberapa jalur yang memang sekaligus pas kita mau verifikasi jalur di setiap daerah itu mbak. Jadi misalnya kita dari Aceh gitu ya mas ya, nggak semuanya kita panjatin. Jadi memang di sana itu udah ada jalurnya, terus udah dibuat sama teman-teman Aceh atau teman-teman yang berkunjung ke Aceh gitu, dibuatin jalurnya, udah ditulisin juga namanya sebenarnya sama mereka. Cuman memang belum dibuatkan aja peta infografisnya gitu yang buat orang banyak gitu. Nah jadi kalau di Pucuk Kerueng kan karena memang udah banyak spot jalurnya gitu ya, jadi udah kita cukup panjang dulu gitu. Nah tapi kalau untuk beberapa daerah kayak misalnya di Sultra kemarin gitu ya, itu hampir 90% itu jalurnya memang dibuat baru, terus sekaligus mengenalkan memang potensi-potensi tebingnya yang lain gitu. Kalau untuk wilayah Sultra kemarin. Berarti ada yang data sekunder, ada yang memang dibuat baru, ada yang memang tinggal diverifikasi aja. Iya, kayak untuk wilayah Jawa kan, untuk wilayah Jawa dari Banten, Jakarta sampai ke Jawa Timur itu kita nggak perlu lakukan itu lagi. Jalurnya memang udah banyak gitu dibuat teman-teman penggiat yang lainnya. Ada berapa jalur di sini? Di cross check aja ya. Cross check aja ya, verifikasi. Hangernya. Termasuk grade-nya nggak di sini Bang? Tingkat kesulitannya? Ada tingkat kesulitannya. Grade, jenis batu, terus jumlah pengaman dan teman-temannya itu panjang jalur dan sebagainya, akses untuk menuju itu ada semua di sini. Terus menariknya itu di situ ada barcode-nya ya. Iya, betul. Di sini iya loh, nih teman-teman. Iya. Nih kayak kita lihat ya Citatah nih. Di sini aku buka pas halaman tebing Citatah tuh. Jadi di setiap slide tema tebing ini dia menyertakan barcode. Ya, jadi kalian gampang banget kalau mau ngakses lokasi tinggal di scan, dan tadi kita udah coba. Hari ini kemana tuh kalau kita scan barcode itu? Ini ke sini tetap aja Google Maps ya? Google Maps di sini jadi sangat-sangat membantu pastinya ya Mas ya. Nggak kayak kemarin kalian mau nyari tebing itu kan Susah banget dulu. kan? Iya. Di sini udah bisa tuh, keren. Dan ini banyak banget teman-teman di sini. Jadi kapan nih mau launchingnya, kita perlu spill nggak sih Mas Dadang? Apa launchingnya? Ini pasti yang menanti-nanti menunggu-nunggu pasti bertanya-tanya, dijual enggak? Benar. Bukunya setebal ini, jadi kalian bisa bayangin isinya di dalam itu tentang data tebing-tebing yang akan sangat memudahkan teman-teman untuk mengakses tebing-tebing alam di Indonesia. Berapa harganya? Nanti dulu. dijual. Nanti aja. Nanti. Coba gini. Ini kan buku ini diterbitkan hanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Diterbitkan dalam bahasa Inggris mas. Nah, sama sekaligus sebelum proses pencetakan kan kata Bang Robert itu ketua tebing alamnya itu nunggu ISBN ini nih. Apa sih kepanjangannya? Saya juga lupa itu pokoknya, internasional apa gitu. Dan diproses ya ISBN-nya ya. Proses. Tapi cetakannya berarti dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke. Kita sapa dulu Bang Robert. Bang Robert. Ya. Halo Bang Robert. Ini kita spill tipis-tipis dulu ya. Kongres buat bukunya. Selamat. Keren. Ini keren banget Bang. Mantap. Nah itu kan Bang akan dicetak dengan dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Utamanya bahasa Inggris. Kenapa sih bahasa Inggris? Ya normal aja sih mas, sebenarnya itu bahasa yang dipakai hampir semua orang yang wisatawan gitu ya, wisatawan atau orang pemanjat luar yang datang ke Indonesia gitu, kayak udah ya Inggris itu udah jadi bahasa pemersatunya lah gitu antar kita dan mereka gitu, antara guide sini dan mereka gitu. Artinya kan market untuk yang bisa menikmati ini Lebih luas ya? Jadinya gitu, betul. Oh,
kemarin 2022 ya, kita kan ada upgrade SKKN ya, standar kompetensi untuk pemandu wisata panjat tebing. Yang sebenarnya SKKN ini udah terbit sejak 2011, cuman di upgrade kemarin 2022. Kita punya standar kompetensi yang terbaru gitu. Kalau kita ngomongin ini standar kompetensi tentang pemandu wisata panjat tebing ya, artinya kan di situ orientasinya adalah industri pariwisata panjat tebing. Nah, dengan lahirnya buku ini sudah bisa cukup mewakili nggak sih Bang lokasi panjat tebing di Indonesia? Karena kan harusnya sebagai sebuah industri pariwisata kita juga ada, terutama ini misinya PTI ya, ada salah satu misinya adalah mengembangkan industri pariwisata Indonesia. Kemarin kita sudah telurkan upgrade SKKNI, sekarang kita mau rilis satu buku lagi, dan harusnya sih ini bisa menjadi salah satu partisipasi kita ya dalam mengembangkan industri pariwisata panjat tebing di Indonesia. Nah, kalau ya abang-abang sendiri nih sebagai yang kemarin lapangan eksplorasi tebing-tebing ini, gimana Bang ngelihat potensi dan infrastruktur wisata panjat tebing kita di lapangan gitu Bang? Oke. Itu sebenarnya kondisinya yang masih minim lah ya Bang ya. Sebenarnya masih minim kalau dibanding sama wilayah yang kita pernah kunjungi gitu. Dari segi destinasi, sebenarnya buku ini tuh sangat mendukung, salah satu bagian yang akan mendukung industri pariwisata panjat tebing kan, selain dari akomodasi dan lain-lainnya di destinasi tersebut, terus dari pemandu, terus regulasinya soal keselamatan dan teman-teman yang di tebing-tebing di setiap destinasi ini gitu loh Mas. Bahkan di tebing yang paling populer pun, misalnya kita anggapnya di Citatah gitu, Citatah 125, itu juga belum ada yang sedemikian rupa gitu, apalagi yang di daerah-daerah lain. Nah, di daerah-daerah lain lebih suram sebenarnya. Oke, benchmarknya kan Citatah atau Harau ya? Iya, benchmarknya Citatah atau Harau gitu. Nah, dan itu juga dari segi pemandu, kekurangan pemandu. Mungkin kalau di Harau dia fasilitasnya udah secara akomodasi dan teman-temannya kan udah terpenuhi ya Bang ya. Udah terbentuk ya. Udah terbentuk dia Mbak. Cuman ya kalau misalnya dari segi pemandu nggak terlalu banyak juga di sana. Terus dari segi jalur juga memang harus butuh dikembangkan lagi gitu. Oke, berarti ya buku ini hadir untuk menjadi jawaban lah ya setidaknya ya, dan membantu teman-teman ya. Membantu banget. Nah, Mas Bang, kan kita tahu nih Bang Dodi, Bang Freden pengalaman untuk mengeksplor tebing-tebing di luar, bukan di Indonesia ya. Itu kan kita tahu nih sama-sama abang-abang adalah pelaku gitu. Ada nggak sih experience yang kira-kira bagus nih kalau kita terapin itu untuk pengembangan wisata-wisata atau menuju industri untuk tebing alam kita di Indonesia? Nah, kemarin baru ke Yesmaiti nih. Tuh, jauh ya mainnya ya. Oh iya Bang, gimana Bang? Cerita sedikit Bang. Bang, Kalau itu juga lama deh. Wah, ini juga Bang nih. tadi dulu, Bang tadi dulu. Imigran ilegal, nggak Bang? Gimana kalau di compare Bang antara manjat di sana secara wisata ya dengan di kita gitu Bang di Indonesia? Pastinya udah tertata lebih rapi. Terus ke situ masuk di gerbang di gate-nya udah ditawarin buku. Oh gitu. Iya, buku-buku panduan flora, fauna dan terutama tebing. Kita beli, itu disaranin kalau buat camping di sebelah situ, manjat di situ, ini ada river, ada sungai. Terus kalau malam jangan, nggak usah buang makanan karena pagi nanti akan datang grizzly. Gitu. Ya kayak gitu. Oh, ada administrasi pengelolaannya gitu kan? Enak banget ya, enak banget. Campsite segala macam Ada camping. Camping groundnya gitu ya. Kalau Bang Freden gimana Bang? Ya 11-12 sebenarnya pengalamannya kalau di Yosemite memang ceritanya hampir sama sih Mbak. Jadi kita masuk gitu ya, kita cuman bayar camping per orang itu paling $4 gitu per day-nya satu orang gitu di Camp 4 rata-rata. Terus boleh di camp-camp lain sebenarnya.
banyak buku-buku yang ada kayak perpusnya gitu ya bang kalau nggak salah tuh di situ dulu tuh. Jadi memang dia lengkap sekali, terus itu nggak terlalu yang diekspos banget lah, maksudnya dia konsepnya kalau di kita itu mirip-mirip ekowisata gitu lah. Terus kalau untuk yang melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim gitu ya, misalnya dari mulai trail run yang di atas sama manjat yang paling ekstrimnya gitu ya bang, mereka udah punya regulasinya sendiri nih si taman nasionalnya ini gitu, karena kebetulan kan daerahnya taman nasional. Nah, jadi dia udah punya regulasi untuk melakukan pemanjatan, kita butuh apa-apa, nanti dikasih seabrek pertanyaan gitu nih, baru nanti dia ngeluarin permitnya gitu. Untuk trail run juga, untuk climbing juga. Jadi sebenarnya kalau di mereka modelnya climbing itu dan alam itu di sana itu nggak dipakai untuk, kita bayar bukan untuk itu gitu. Tapi kita tuh bayar kalau misalnya campsite atau kita nginap di mana atau kita milih di penginapan mana atau makan gitu-gitu aja sebenarnya. Buat fasilitasnya. Fasilitasnya aja, untuk tebingnya sendiri enggak gitu. Jadi untuk keluar permit itu harus ada checklist dulu tuh. Ada checklist. Minimum checklist apa aja yang harus dibawa gitu ya. Tapi kita udah punya apa nih? Kita bawa alat perlengkapan trade-nya nggak gitu. Kalau mau di Yosemite gitu. Di jalur mana nih? Jalur mana nih kalian di Yosemite apa di Denos gitu, atau di Yosemite atau di Tower Half Dome-nya gitu kan, atau di tower-tower yang mainnya gitu gitu. Nah, kalau di Indonesia bang di Parang gitu atau di Trenggalek gitu ya benar itu ya. belum seperti itu ya. Ya artinya kan di sini ada satu kontrol juga ya dari sisi keselamatannya ya. Selain tadi begitu masuk dapat buku kan ada apa ya, penyajian informasinya, guidance booknya ada, kemudian checklist keamanannya juga ada. Ya di Indonesia sendiri masih jauh. Tapi ada yang sudah Ada beberapa ada yang paling tertatih. Kalau misalnya banyak banget kayak misalnya di Harau dan ini, kita tuh di Harau mungkin nggak terdata siapa aja yang manjat hari itu mbak. Kalau misalnya di sini juga nggak di Citatah juga nggak kan. Cuman ada di beberapa daerah yang mereka punya aturan adat yang sedikit lebih masih digunakan sama mereka gitu ya. Bukan berarti mereka minta penggunaan atau enggak, sebenarnya itu lebih terdata lagi. Misalnya kayak di Batu Daya nih, jadi di Batu Daya itu di kantor desa itu kita bisa ngelihat, karena mereka setiap melakukan pemanjatan harus melakukan upacara adat kan. Jadi di desa itu setiap orang melakukan pemanjatan pasti lapor di situ. Wajib lapor, ibaratnya nggak ada pungutan apa-apa, nggak ada, jadi memang wajib lapor. Jadi si desa ini minimal dia tahu nanti untuk menyampaikan ke si yang buat jalurnya dulu lah, atau dia bisa tahu menginformasikan ke siapa kenalannya yang dia punya teman manjat lagi gitu. Kalau misalnya desa itu kan kenalnya mungkin teman-teman dari IBEX itu mereka kenalnya gitu ya. Jadi mereka bisa ngubungin kalau misalnya ini kemarin ada yang manjat tapi ada masalah gini-gini. Jadi setidaknya ada itulah gitu minimal. Tapi baru sebatas itu gitu. Nah, jadi ada seperti itu di daerah-daerah lain juga ada. Tapi itu yang untuk yang masih kecil gitu malah yang pengunjungnya. Mungkin karena di negara kita tradisi ketimuran itu dan melestarikan adat budaya itu jadi hal yang bisa jadi nilai plus kearifan lokal ya sebenarnya ya. Tidak perlu dikembangkan aja. Tapi sebetulnya kalau buat di Lembah Harau ya, kalau kita masuk Lembah Harau dari Sari Lama kan masuk ke dalam kan ada gate, bayar tiket masuk. Sebetulnya kalau kita pemanjat habis bikin jalur bisa saja kami habis bikin jalur nih, dia bisa ngelapor juga ke orang petugas yang di depan pada beli tiket tadi. Kalau misalnya kita kita bangun ya infrastruktur wisatanya ya, termasuk wisata tambahannya gitu kan, dilengkapi fasilitas. Jangan-jangan yang manjat nggak ada, turisnya nggak ada. Emang iya ya, maksudnya nah itu nyambung ke panjat tebing alam ini mulai seperti dianaktirikan, apa karena memang kehilangan peminat atau gimana tuh? Benar sih kayak gitu. Gimana sih kan kalau kita ngomongin peminat luas ya, bisa karena memang pebis ya kan, atau bisa juga kita ke arah industrinya gitu. Nah teman-teman di tebing alam gimana sih ngelihat terutama dari sisi industri wisata panjat tebing di Indonesia hari ini? Kalau kehilangan peminat sih enggak. Kita ambil patokan ini deh, Krabi deh, Vietnam deh. Itu selalu ramai dan situ itu mahal gitu. Bayar alat, rental alat bayar, semua bayar. Dan mereka selalu berkomunikasi via buku panduan segala macam di situ. Jadi mereka ke situ,
Thailand, ke Krabi, dikit-dikit ke situ. Nggak akan hilang. Nggak akan. Tergantung kita bisa nggak kita habis sport climbing ini kita agak ke tebing alam sedikit deh gitu. Oke. Karena kan banyak sekarang climbing gym yang bertumbuh nih gitu. Apakah jadi akhirnya udah deh kayaknya nggak perlu ke alam, udah cukup nih kayaknya udah menjawab gitu kepenasaran masyarakat. Nggak akan terjawab. Oh, nggak. Saya yang sering main di gym di wall climbing di setiap mall. Kadang-kadang bang, kapan manjat ke tebing alam yuk, bosen gitu. Ya, jadi berkali-kali pun dia manjat di climbing wall di mall, ETN mereka akan minta ke tebing gitu. Artinya climbing gym merangsang orang untuk mencoba tebing asli. Benar. Tebing asli. Iya, Pasti itu Mas. pasti. Kayak misalnya orang nge-trail run gitu yang kan lagi ngehits gitu misalnya, itu berangkatnya dari lari-lari di kota gitu kan, kebanyakan juga gitu ya, kayak gitu-gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak kehilangan peminat sebenarnya panjat tebing, cuman karena memang nggak ada fasilitator yang mulai duluan gitu, misalnya kayak FPTI sekarang udah nyediain buku nih gitu, jadi dari setiap orang mau dapat ngeliat di buku ini aja, mereka tahu ternyata destinasi panjat tebing itu satu nih, nggak cuman Citatah satunya gitu kan. Nah terus tempat-tempat lain itu menyediakan atraksi yang beda-beda gitu lah selain panjat tebingnya nih. Misal kalau misalnya kita main ke timur itu atraksi yang lain, kalau misalnya manjat di Bali itu kan sama budaya dan suasana Balinya lah gitu ya. Kalau kita main ke Toraja itu ada istiadat nih. Kalau ke Aceh juga sama. Terus kalau misalnya kita main ke Sultra itu udah dipadu sama bahari, kita bisa snorkel, manjat, snorkel, pantai. Nah kalau kita ke timur lagi ke Labuan Bajo, ke arah Labuan Bajo sana juga sama juga statusnya gitu, ada. Jadi experience itu yang didapat pada saat orang melakukan panjat tebing itu nggak cuman panjatnya aja, tapi ada baharinya, ada Activity-nya ya, activity yang lain dimiliki gitu. oleh si daerah itu sendiri gitu ya, Betul. yang justru memancing kepenasaran para pelancong ke Betul. daerah Jadi itu. sebenarnya cara nge-marketnya aja sebenarnya, kalau masalah destinasi itu mau dikembangkan atau enggak itu ya tergantung kitanya aja. Yang mau kita angkat mana nih? Gitu. Kemasannya aja. Kemasannya. Iya. Kalau di buku ini udah mulai dijelaskan sedikit itu experience yang didapat bakal di setiap destinasi itu beda-bedanya teman. Oke. Jadi bisa selain dari rock climbing, nature sama sosial dan culture kalau nggak salah itu di situ. Jadi setiap itunya Ada ya. beda. Makanya kalau dibuat dalam bahasa Inggris juga ya, impactnya bakal lebih besar ya. Betul. Harusnya peminatnya dari luar makin lebih ini ya, lebih banyak ya. Kalau kita manjat di Amrik ya rasanya di Amrik aja gitu Mas, mau dipindah-pindah tebing juga. Tapi kalau misalnya di sini dari Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah aja kan deket itu. Kok ngomongnya beda kayak gitu bedanya kan. Oh iya benar. Oke, aduh kita waktunya ini nih Mas Dadang mepet. Nah, terakhir boleh silakan. Mumpung belum dicetak katanya ya. Ini kalau ada yang mau nempelin logo-logo boleh nggak deh? Iya. Boleh banget. Kalau misalnya nih ada para pihak yang tertarik, wah keren nih, mereka mau support teman-teman di Tebing Alam sebelum launchingnya gitu, boleh? Boleh dong. Boleh. Nanti tinggal ngubungin ke sekretariatan aja langsung nanti Iya. kalau urusan itu. Negotable, tenang aja. Supaya kita bisa cetak makin buku Iya. makin banyak ya. Nah. Kalau perlu gratis. Nah, kita sih berharap ini tidak perlu dikomersialkan harapannya ya, sehingga buku ini menjadi sesuatu yang mudah sekali diakses banyak orang, kemudian nggak sia-sia kinerja kita, bisa dinikmati banyak orang gitu. Nah, teman-teman yang mau jadi orang pertama yang mendapatkan ini produk bagus ini, ditunggu launchingnya kapan, dan pastikan kalian harus hadir di acara bedah bukunya nanti Tahun ini ya. Tahun ini insya Allah, dan nggak akan banyak, cuma beberapa piece saja kita akan cetak spesial untuk launching perdana nantinya ya. Dan tadi sponsor yang mau ikut berpartisipasi di sini, wah keren. Masih space-nya masih luas. Wih, keren Sangat banget. terbuka loh. Oh, keren banget, coba kalau Dipersilakan. Oji sang pelajar. Ya udah. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa kita sajikan sama teman-teman semua pencinta dan pegiat tebing alam di Indonesia yang mencintai olahraga ini.
Terus subscribe dan pantengin, nyalain loncengnya, di-share, di-komen, dan di-like. Jangan lupa ya. Akhirnya kita harus ngucapin terima kasih sama abang-abang ganteng. Thank you banget kehadirannya. Bang. Siap, Pak. Sama-sama, Mas. Kita menantikan perjalanan eksplorasi berikutnya dari bidang tebing alam ya. Dan kita tunggu launchingnya. Ya, jangan lupa. Kita akan menantikan kapan launchingnya ya kan. Oke, kita pamit dulu. Kita akan berjumpa dalam kesempatan lainnya. Tetap di Bilai On.